Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi kami dari buku prakarya semester 1 halaman 38 sampai 48. Saya sebagai ketua kelompok bernama Aries Danjeliana Fakih dan anggota kelompok yaitu ada Marsya Nabila, Lulu Farhanah, Gilang Abila Sinehan, dan Aditya Ilham Fahrezi. Kelompok kami akan membahas tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Dibacakan oleh Lulu Farhanah. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Di bawah ini diuraikan dengan beberapa tujuan dari produk kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias, yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna sesungguhnya selain menghias, contohnya hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, contohnya busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang digunakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Keempat, fungsi simbolik, yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selain itu, kerajinan tekstil juga bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomi. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Baik, selanjutnya kita membahas tentang keunikan bahan kerajinan yang akan dibacakan oleh Marsya Nabila. 1. Keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan serat, dan masih banyak lagi. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun dibuat sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini dari generasi ke generasi dikerjakan secara turun-temurun, hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan, yang lazim disebut dengan istilah seni tradisional. Dalam mengelola bahan dasar kerajinan, fungsi hias diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Ternyata banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan, fungsi hias ataupun fungsi pakai. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Namun ada teknik yang tidak menggunakan alat melainkan cukup hanya menggunakan tangan saja, contohnya teknik lipat untuk origami dan lain-lain. Baik, sekarang kita beralih ke keterampilan tangan yang akan dibacakan oleh Gilang Abila Sinehan. Keterampilan tangan, kriya atau hastakarya atau kerajinan tangan adalah kegiatan seni yang menitik keberatan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai tetapi juga bernilai estetis. Kriya bisa meminjam banyak pengetahuan dalam seni rupa murni seperti cara mematung atau mengukir untuk menghasilkan produk. Tetapi tetap dengan tidak terlalu berkonsentrasi kepada kepuasan emosi seperti lazim terjadi misalnya pada karya lukis dan patung.
Kriya juga lebih sering mengikuti tradisi daripada penemuan yang sering ditemukan secara individu oleh seorang perubah. Kriya bisa berbentuk karya dari tanah, batu, kain logam, ataupun kayu. Selanjutnya unsur estetik yang masih dibacakan oleh Gilang. Unsur estetik. Unsur estetika kerap kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan nilai-nilai estetis yang menyertai suatu karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika mencerap objek seni atau dapat diimplementasikan sebagai suatu objek yang memiliki keindahan yang tidak ada. Nilai-nilai keindahan dan keunikan karya seni yang mempunyai prinsip kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras sehingga menimbulkan perasaan yang nyaman. Nikmat, bahagia, agung maupun rasa senang menerapkan unsur estetika terhadap produk kerajinan yang memiliki fungsi yang sangat penting, karena produk tersebut lebih mengutamakan keindahannya. Selanjutnya, unsur hiasan ornamen yang akan dibacakan oleh Aditya Ilham Fahrezi. 4. Unsur hiasan ornamen. Unsur hiasan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Ornamen berasal dari kata ornare atau bahasa Latinnya yang berarti menghiasi. Sedang dalam bahasa Inggris yang berarti ornamen adalah perhiasan. Secara umum, ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi yang diperoleh dengan meniru atau mengembangkan bentuk-bentuk yang ada di alam. Tujuan ornamen adalah ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam karya seni rupa yang diterapkan sebagai pendukung konstruksi, pembatas, simbol, dengan tujuan utama menambahkan keindahan benda yang ditempati. Sedangkan corak dari ornamen kebanyakan lebih bersifat dekoratif atau menghiasi. A. Hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. B. Hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Baik, kita sudah belajar bersama-sama fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, yaitu yang pertama tadi adalah keunikan bahan kerajinan, kedua keterampilan tangan, dan ketiga unsur estetik, keempat terakhir itu unsur hiasan atau ornamen. Tak terasa sudah sampai akhir presentasi kami dari kelompok 3, dan terakhir pertanyaan untuk teman-teman dari kelompok kami. Pertama, jelaskan masing-masing fungsi kerajinan tekstil. Lalu kedua, ada berapa jenis penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan? Jelaskan. Ketiga, apa itu unsur hiasan atau ornamen? 4, apa saja teknik yang digunakan untuk memproduksi bahan kerajinan? Dan kelima, apa fungsi kerajinan tangan? Baik, mungkin sampai situ saja presentasi kami dari kelompok 3. Maaf bila ada perkataan yang kurang jelas atau kurang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.